Dari pembicaraan tadi saya angkat beberapa kepedulian kita. Orang punya kepedulian bersama yang dihasilkan pada tanggal 1 Juni ini. Yang pertama, mari kita optimalkan tim KTPC dengan bahkan koordinasi berlapis, berjenjang. Ada seksi katekese di wilayah rohani, di kelompok kategorial, di stasi bahkan, dan ada juga di DPP. Semua sebetulnya dengan tugas yang sama, tidak saling berebutan, tetapi saling melengkapi, saling mendukung untuk mewujudkan cita-cita yang sama. Jadi perlu optimalkan tim ini dengan cara koordinasi. Contoh yang diangkat tadi adalah pelaksanaan katekese persiapan nikah. Tidak ada yang salah di situ, semua sudah jadi, semua sudah mengajarkan iman yang dibutuhkan. Tinggal kita butuhkan adalah koordinasi supaya yang baik tidak dipersoalkan sebagai masalah. Kalender kerja ke depannya yang sama-sama akan kita lihat untuk kita evaluasi di kemudian hari. Untuk sesi liturgi, kegiatan rutin itu memang sudah tetap dilaksanakan seperti yang tertera di sini. Materi katekese dan sebagainya, ya, hal-hal pokok yang mesti diketahui oleh kelompok-kelompok terkait itu ya kurang lebih sama. Karena akan dilaksanakan pada tahun ini, makanya orang akan mengikuti pengembangan jati diri dan martabat terutama keluarga-keluarga. Pekan lalu seperti untuk workshop Mazmur, tanggal ini tanggal merah tadi tidak ada kesempatan karena masih ada kesibukan lain. Berikut lagi tanggal merah masih ada kesibukan lain. Ini jadi ketiga kali atau 4 kali terjadi. Stasiun salahkan pada bulan-bulan tim yang memberikan telah KTPS Permandian, KTPS yang seperti bersama baru dan sebagainya. Baik untuk evaluasi kinerja dari pengurus di wilayah rohani, yaitu sejauh mana dalam menyusun program-program di wilayah rohani. Tadi benar yang disampaikan oleh Pak Bobi yang sebagus itu adalah terbelakang karena kami melihat program yang disusun itu kadang-kadang tidak ada basis datanya. Untuk program dari seksi hubungan antar beragama baru masih sedikit dan kami mohon kepada bimbingan dari Bapak Saporoki. Secara detail nanti akan disampaikan oleh masing-masing. Sesi itu melanjutkan dan melengkapi inventarisasi. Beberapa lalu tolong informasikan orang supaya nanti komsos akan libur karena itu bagian dari perekaman kronik paroki. Berubah, desa berubah ada dalam beberapa kemudian ya jelas lah, ya informasi tentang kita menerima. Supaya memang dalam kondisi bahwa kita seperti ini, dari bendahara itu sudah bisa mungkin kira-kira setiap bulannya seperti ini kebutuhan bedanya. Tapi karena ada serah terima, ada apa, jadi agak besar kan. Cuma memang kalau purata dan kemudian kami lakukan bersama, Memang memiliki sebenarnya ada 2 program, tapi yang satu berkaitan dengan program stasi dan sudah terlaksana pada masa prapaskah. Nah, dengan pertimbangkan ini rekoleksi ini orang bagi 1 kali menjelang pergantian kepengurusan, makanya mau di akhir masa jabatan mau baru mau di
digeser saja. Pengurus atau anggota dari seksi menyesuaikan program yang ada di paroki dan juga wilayah Dalamada. Kita menyusun 2 program. Yang pertama itu penyelesaian sakristri yang ditargetkan selesai sekitar Januari Februari 2024. Wilayah Rohani kami akan mengadakan program untuk pengadaan penambahan tenda. Dan implementasi dari KPPC ini kami melaksanakan program kebersihan di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar. Berupa misa atau rekoleksi keluarga, rumah meriahkan workshop dalam pelatihan rekor dan maskot pada rencananya pada masa yang akan mendatang. Itu mengenai bekerja dengan umat dengan materi tentang melayani sendiri ayat sesuai dengan anugerah kedua dari Paulus. Ini sudah terlaksana dari rencana seperti sudah besok minggu juga perayaan dalam wilayah pelatihan calon pengurus wilayah rohani. Dan yang kedua adalah pelayanan pesta penuh setiap tanggal 2 Mei. Ada rencana dan rangka pesta pelindung itu sudah kami lakukan itu pada tanggal 28 April. Ada rencana ke Panti Asuhan dan Kerobatan dilakukan dengan rekreasi umat di Villa ini. Panjang sana dan rencana dilaksanakan akhir April, tapi kami sudah tunda di bulan Oktober. Tambahkan juga jadwal kami walaupun hanya melalui WA video call, baca kitab suci itu program yang kita lakukan dan sudah berjalan sampai saat ini. dan implementasi dari KPPC ini kami melaksanakan program kebersihan di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar. Perlu ada pelatihan, kaderisasi untuk mengupgrade kemampuan-kemampuan umat yang kita layani, kemampuan baik di bidang pengetahuan maupun di bidang keterampilan. Perlu upgrade untuk rupa-rupa hal, rupa-rupa seksi. Kita perlu memikirkan untuk pada waktunya secara bertahap menampilkan kader atau tokoh yang kompeten, yang pada waktunya siap dikirim bukan hanya untuk dalam lingkungan gereja, tapi juga dikirim di lingkungan kemasyarakatan. Lain kali, orang mesti pimpin ibadah Katolik di konteks ekumene. Jadi kita butuh tokoh ibadah Katolik tapi di lingkungan masyarakat umum. Itu juga perlu dikader, ya. Itu untuk liturgi dan lain-lain. Secara khusus tadi dikatakan pelatihan khusus di bidang keuangan dengan catatan pinggir tapi penting yang kasih ingat orang semua yang menyusun program yang bagus ini untuk dilaksanakan. Tapi dari keuangan langsung sein akan tolong taruh kira ini apa yang orang punya. Jadi sudah disetor ke keuskupan sampai bulan Mei sekian, sehingga yang ada sekarang di pas paroki sekian, yang ada di kas pastoran sekian, yang ada di kas pembangunan sekian, yang ada di bank sekian. Jadi perhatian orang semua. Itu catatan pinggir dari keuangan tadi. Di bidang pastoral, mari kita lihat ada batas-batas kewenangan pastor paroki dan rekan-rekan kerjanya. Ini semua adalah rekan kerja pastor paroki, baik yang sudah hadir maupun yang
belum hadir atau tidak hadir. Pokoknya kita semua punya batas kewenangan, dan batas kewenangan itu diatur pertama-tama lewat struktur Dewan Pastoral Paroki dan diatur lewat job description, supaya semua bergerak sesuai dengan job tapi terstruktur dan tersistem, supaya orang maju tapi terarah, bukan maju kong simpang siur, maju tapi tetap terarah. Maka dari itu dalam konteks ini prinsipnya baik kita pegang, tidak ada satu kelompok ya, lebih tinggi di atas kelompok yang lain. Semua wilayah rohani posisinya sama, tidak ada pusat paroki lebih tinggi dari stasi ya. Semua sama tinggi. Tidak ada ya wilayah rohani yang satu lebih tinggi dari wilayah rohani yang lain. Semua sama. Tidak ada kelompok kategorial yang satu lebih tinggi dari yang lain. Semua sama. Maka tidak ada kelompok kategorial yang satu boleh beri komando kepada kelompok kategorial yang lain, atau wilayah rohani yang satu memberi perintah kepada wilayah rohani yang lain. Ini tidak ada satu di atas yang lain, sehingga tidak ada satu yang harus dominan di atas yang lain. Semua terstruktur dan sesuai dengan fungsinya. Yang kita butuhkan adalah, tadi beberapa kali diulang-ulangi, kita butuh koordinasi, komunikasi secara vertikal sesuai dengan struktur dan secara horizontal sesuai dengan struktur. Itu kepedulian kita ya, supaya orang semua memperhatikan. Yang berikut yang diangkat adalah CCTV. Mari kita mengerti CCTV sebagai alat pastoral. CCTV sama dengan semua alat yang ada di wilayah pastoral untuk kegunaan pastoral adalah alat pastoral. Sama dengan meja-meja ini ada alat pastoral. Kursi-kursi ini adalah juga alat pastoral. Semua alat pastoral. Yang berikut yang muncul tadi adalah ada kepedulian untuk aplikasi data umat. Ya, muncul dalam cerita-cerita tadi. Maka kita berpikir untuk lebih luas ya. Untuk menanggapi itu, mari kita pikirkan bersama tentang kebutuhan akan website paroki. Komsos, orang Komsos ini luar biasa orang. Seberapa kali jadi juara dalam pertemuan-pertemuan ya. Jadi kalau untuk tugas ini pasti nggak lama. Tinggal di tambah api ke sana, pasti tidak lama ini website selesai. Gitu kan? Ya. Ini orang-orang so jago untuk bidang itu. Ditambah dengan beberapa orang yang lain, pasti cepat selesai. Sebagai apa? Sebagai ruang informasi tentang data dan kegiatan paroki. Sehingga tadi dikatakan dari rupa-rupa liputan itu sudah boleh menjawab kebutuhan akan statistik dan kronik paroki. Itu bisa dijawab di situ. Yang berikut yang muncul dalam pembicaraan adalah keberadaan kelompok kategorial di kelompok teritorial. Kelompok kategorial di kelompok teritorial. Yang pertama adalah kelompok teritorial. Keuskupan itulah teritorial. Paroki itulah teritorial. Wilayah rohani itulah teritorial. Sehingga kalau di wilayah teritorialnya tidak ada kelompok kategorial, tidak usah terlalu cemas. Memang sekaminya cuma satu. Ada, tapi mau bikin organisasi bagaimana dorang? Tiap hari Selasa bikin pertemuan satu orang.
Jadi, tapi yang aktif hidup adalah teritorial. Nah, jadi aneh kalau kita bicara kategorial ada, mak teritorial tidak ada. Nah, itu aneh. Itu baru aneh. Jadi, keberadaan kelompok kategorial di kelompok teritorial. Maka kita membedakan ini, beda kelompok kategorial yang mencakup gerejani dan ormas. Itu di bawah koordinasi bidang 2. Dan teritorial itu stasi dan wilayah rohani itu langsung ada di bawah pastor paroki, karena ini teritorial. Kelompok yang dimasukkan di dalam bidang 2 itulah kelompok kategorial, bukan teritorial. Bukan berarti bahwa tidak boleh buat kegiatan untuk mereka, silakan. Kalau ada program untuk mereka, silakan. Tapi dalam struktur supaya tahu bahwa ini untuk kelompok teritorial berada langsung di bawah pastor paroki, sehingga komunikasinya itu ke pastor paroki. Tidak semua kelompok kategorial secara sama ada di kelompok teritorial. Sama dengan tadi perbincangan tentang KIK. Siapa di sana ada, di sini enggak? Tidak usah menjadi satu kecemasan pastoral yang luar biasa. Karena tidak semua kelompok kategorial ada secara sama di semua kelompok teritorial. Bahkan ada kelompok kategorial yang berbeda tingkatannya. Kelompok kategorial ada yang langsung terstruktur di keuskupan ada, dan juga di paroki ada. Ada kelompok kategorial yang terstruktur di paroki, di keuskupan, tapi tidak terstruktur di paroki. Contoh yang tidak terstruktur di paroki adalah LC. LC itu sebagai kelompok kategorial tidak terstruktur di paroki. Maka sebagai bagian dari koreksi, LC tidak ada seksi-seksinya itu. LC yang ada di paroki itu adalah koordinator, tidak ada pengurus. Bicara tentang kelompok kategorial, memang ini adalah kekayaan. Tetapi tentang keberadaannya di wilayah teritorial itu harus sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan kelompok baru itu sesuai dengan kebutuhan pastoral. Ya. Jadi dorang so evaluasi, masih ada kota ini. Sudah cek semua yang ada, orang mampu. Tope waktu so habis di sini, tope tenaga so habis di sini. Mau tambah itu lagi, orang sudah mampu. Tapi berdasarkan pertimbangan gereja, pastoral itu harus disentuh, maka dimunculkanlah kelompok ini. Tapi kalau kita tidak membuat evaluasi, maka bisa saja terjadi penggemukan organisasi, tapi sebetulnya pemiskinan karya. Banyak organisasi, tapi karyanya nggak jalan. Nah, itu orang mesti pikir baik-baik. Ya. Tentang jenis kelompok, tadi dikatakan tentang PPA, siapakah mereka dan apakah mereka. Namanya sudah berkelompok, maka kita akui mereka sebagai kelompok kategorial. Dan kategorinya tadi sudah dikatakan, ada kategori berdasarkan umur, ada kategori berdasarkan jenis kelamin, ada kategori berdasarkan profesi, dan ini kategori berdasarkan pelayanan liturgi. Nah, orang punya kategori itu, pelayan liturgi, petugas liturgi. Jadi orang punya ini kategori. Dan kemudian bahwa mereka harus dilatih secara khusus untuk pelayanan, maka muncullah itu koordinasi. Sekarang seksi organisasi kategorial kirim pada orang pergi pas seksi liturgi, tolong saya belajar akan orang untuk melayani. Jadi koordinasi jalan, ya, ini koordinasinya. Jadi itu berkaitan dengan keberadaan kelompok kategorial di kelompok teritorial. Yang lain muncul adalah
legalisasi hak milik gereja. Mari kita jadikan sebagai kepedulian kita, yaitu kita harus kerja sampai tuntas. Dan tuntasnya berarti sampai keluar sertifikat. Surat hibah tidak tuntas, akte jual beli tidak tuntas, serahkan itu kepada pastor tidak tuntas, serahkan itu ke sekretariat tidak tuntas. Tuntas kalau dijamin ini so pegang sertifikat. Itu baru cerita tentang tuntas. Soal komunikasi keluar, akun-akun. Kita punya akun kelompok dan kita punya akun pribadi. Yang orang boleh bicarakan adalah akun kelompok, bukan akun pribadi. Akun kelompok. Nah, kalau kita dalam konteks gereja memberanikan diri untuk buat akun begitu, khusus untuk kelompok, berarti kita mau menjadi pemberita kebenaran, pewarta Injil, toh. Paus juga sangat senang kalau dengar kemari bahwa gereja zaman sekarang mempergunakan medsos untuk evangelisasi. Itu yang penting, penting. Maka kalau ada yang begitu sampai di wilayah rohani, sampai di kelompok kategorial, silakan. Hanya dengan catatan kita perlu menetapkan siapa yang menjadi ofisial di situ, ofisial. Yang menjadi penanggung jawab kalau kemudian ternyata ada feedback, ada pertanyaan atau komentar, dia harus menjadi penanggung jawab. Ingat, dalam konteks kriminal, admin-admin itu yang jadi apa logo toh. Nah, dalam konteks ini kita istilahkan ofisial, yang secara resmi dipercaya oleh gereja bahwa dia akan memberitakan kebenaran. Ini adalah ofisial. Tapi kalau gereja masih meragukan, maka tidak pernah akan kasih ofisial kepada dia. Nah, jadi mau kembangkan itu silakan, jadikan itu sebagai sarana evangelisasi, silakan. Tapi ingat bahwa dalam konteks gereja kita membuka akun itu sebagai ruang untuk mewartakan Injil. Maka dari itu harus dikatakan, disertai dengan pengakuan akan adanya ofisial ini. Ada kepedulian kita berkaitan dengan kewibawaan pemimpin. Itu muncul pada waktu kita bincang-bincang tentang akun-akun tadi, orang so live akang. Karena sekarang namanya di tempat umum semua jadi wartawan, Pak. Dengan modal HP semua jadi wartawan. Sementara berdoa pun banyak orang jadi wartawan. Sementara misa pun banyak orang jadi wartawan. Lo langsungnya nak sombayang masih tahu amin. Nah, harus kita sadari bahwa di mana-mana di ruang publik sekarang ada banyak wartawan hadir dan meliput. Maka pada waktu kita sadar bahwa ada yang sedang meliput kita, kelihatan atau tidak kelihatan, ini kita diminta untuk menampilkan yang sebaik-baiknya. Itu konteks kewibawaan pemimpin. Mulai dari tampilan fisik sampai tentu pada kualitas penyampaian.